Ria Putri. Saya Najwa Nurfatin. Saksikan video kami ya. Bye. Pemeriksaan fisik pada bayi merupakan suatu kegiatan pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas kesehatan terhadap bayi yang baru lahir. Biasanya, pemeriksaan fisik ini meliputi pemeriksaan dari kepala sampai kaki atau yang biasanya disebut dengan head to toe. Tujuan dari pemeriksaan ini yaitu pertama untuk mengetahui apakah kondisi bayi ini normal atau tidak secara sehat fisik ataupun kondisi normalnya. Yang kedua, untuk mendeteksi apakah ada kelainan pada sejak dini. Dan yang ketiga, untuk mengetahui hasil ataupun jenis perawatan anak. Nah, contohnya itu misal hasilnya membutuhkan perawatan lebih lengkap ataupun bisa digabungkan dengan ibunya. Pemeriksaan ini dilakukan untuk menilai keadaan fisik pada bayi baru lahir dan mendeteksi apakah ada kelainan sejak dini. Pemeriksaan ini dilakukan 1 jam setelah bayi lahir dan setelah selesai melakukan IMD. Pemeriksaan fisik pada bayi baru lahir setelah IMD meliputi penilaian tanda vital, pemeriksaan head to toe secara menyeluruh untuk mendeteksi apakah ada kelainan bawaan, dan pengukuran antropometri. Pemeriksaan kondisi fisik bayi dilakukan dengan menilai seluruh kondisi fisik bayi termasuk berat badan, panjang badan hingga kepala, dan serta memberikan sel mata dan suntikan vitamin K. Adapun pengukuran tubuh seperti berat badan normalnya berkisaran antara 2.500 hingga 4.000 gram. Untuk panjang badan bayi normalnya di antara 48 cm hingga 52 cm, dan untuk tingkat kepala dinilai dengan melihat pertumbuhan otak bayi dan bentuk kepala bayi. Adapun tindakan pencegahan seperti pemberian sel mata untuk mencegah bakteri infeksi pada mata bayi, dan vitamin K disuntikan untuk membantu proses pembekuan darah dan mencegah pendarahan. Selamat pagi Ibu. Baik Ibu, jadi di sini sebelumnya kenalkan nama saya Nadia Judika Putri, perawat yang bertugas pada pagi hari ini. Ibu, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu. Nah, sebelumnya Ibu boleh sebutkan nama anak Ibu dan nama Ibu. Nama saya Risa dan anak saya namanya Nisa. Baik, jadi setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan fisik pada anak Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Baik, saya mulai ya Ibu. Baik. Persiapan alat dan bahan, yang pertama ada stetoskop, termometer aksila, ada pen light, kapas DTT, ada spuit 1 cc, vitamin K, ada tetes mata, ada bak instrumen yang berisi kasa, bengkok, ada matras bayi, ada timbangan bayi, dan yang terakhir ada pengukur panjang bayi dan lampu sorot dan larutan klorin 0,5%. Yang pertama kita cuci tangan mengangkat dulu. Setelah dilakukan cuci tangan, selanjutnya kita melakukan pemasangan handscoon. Langsung. Baiklah, kita buka dulu gedung bayi ini. Dan mulai kita lihat dan kita raba bagian kepala, sutera sagittalis, apakah ada penumpukan atau tidak. Kemudian diraba apakah ada benjolan seperti serva hematom kaput, succedanum atau hydrocephalus atau anencephalus. Kemudian raba fentanyl mayoranya. Kemudian dilakukan pengukuran. Lakukan pengukuran, kemudian lakukan pengukuran lingkar kepala bayi dari dahi, normalnya rata-rata 35 cm. Setelah itu kita cek kebersihan mata dari bagian dalam keluar pakai kapas DTT.
Kita bersihkan dari bagian dalam sampai bagian luar, bagian kanan dan bagian kiri dari dalam ke luar. Kemudian kita beri tetes mata. Kemudian kita cek kebersihan hidung, mulut, dicek apakah ada lendir atau tidak. Lihat bagian mulut dan bagian hidung. Kita lihat di bagian hidung terdapat cuping hidung atau tidak. Ini normal, tidak ada. Kemudian dilihat kebersihan dari lubang telinga bagian kanan dan bagian kiri. Kemudian kita cek juga di daerah bibir apakah ada labioskisis, labiopalatoskisis atau tidak. Selanjutnya kita cek warna bibir, warna kemerahan atau pucat. Lalu dilihat apakah tering refleks sucking dan swallowing dengan cara menaruh jari di pinggir mulut, maka dia akan mencari jari, kemudian kita taruh di bibir, dia akan berusaha mengisap dan juga setelah itu ada refleks menelan. Selanjutnya kita lakukan pemeriksaan ke bagian leher. Cek apakah ada pembekakan, kemudian kita cek pembesaran kelenjar tiroid ataupun vena jugularis atau tidak. Lalu yang ketiga ada pemeriksaan bagian dada. Kita lihat apakah bentuk dadanya simetris kanan kiri atau tidak. Lalu mengukur suhu tubuh bayi menggunakan stetoskop. Kita taruh di bagian aksila bayi atau bagian ketiak. Kita tunggu sampai 5 menit. Oke, sudah. Setelah itu kita cek, selanjutnya menghitung denyut jantung bayi menggunakan stetoskop. Kita amati bunyinya. Skip aja. Kita amati denyut jantung bayinya normal 110 kali per menit. Dan tadi denyut jantungnya juga teratur. Selanjutnya kita lakukan pengukuran lingkar dada dari puting susu kemudian melingkar. Oke, sudah. Selanjutnya kemudian kita lanjut ke pemeriksaan bagian bahu, lengan, dan tangan. Di sini gerakan bayinya normal. Kemudian dicek jumlah jari, apakah terdapat sindaktili dan polidaktili. Kemudian telapak tangan tidak ada kebiruan dan warnanya merah. Lalu kita memberi penang pada bayi. Ini bayinya laki-laki, jadi diberi penang warna biru. Sebelumnya penangnya sudah ditulis nama bayi dan nama orang tua dan tanggal lahir. Kemudian mengecek refleks grasping atau grasping ini refleks menggenggam. Jadi kalau tangan bayi langsung menggenggam, kemudian refleks tonic name ini ekstrem leher. Jadi bisa dilakukan ketika kita angkat bayinya, maka lehernya akan terangkat. Juga kemudian kita mengecek refleks moto, yaitu suatu respon pada bayi baru lahir yang terjadi akibat suara atau gerakan yang mengejutkan seperti ini. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada perut, dilihat bagian perutnya, cek bentuknya, apakah ada asites atau tidak. Kita lihat apakah bagian perutnya kembung atau tidak, apakah ada benjolan atau tidak. Kemudian kita menghitung pernapasan si bayi. Kemudian kita melihat penonjolan di sekitar tali pusat. Tali pusatnya bersih. Kemudian kita mengecek pembuluh dari tali pusat, pemulihan tali pusat.
Normalnya 2 arteri, 1 vena. Kemudian kita mengecek pendarahan, tidak ada pendarahan tali pusat. Lalu melakukan perawatan, membersihkan dan membungkus tali pusat. Kita bersihkan. Lalu kita bungkus. Kita bungkus dengan kasa steril atau kasa. Kemudian kita melakukan pengukuran lingkar perut di depan, di tengah tali pusat. Lalu mengecek pada bagian kulit, kita lihat kalau ada vernik tidak perlu dibersihkan karena ini untuk menjaga keamanan tubuh bayi. Kemudian kita lihat warna kulit, ada kemerahan atau kebiruan. Lalu kita cek tanda lahir, apakah ada tanda lahir pada bayi atau tidak. Kita cek. Lalu kemudian kita cek apakah ada bercak mongol atau kemerahan dan kebiruan. Kemudian pengecekan pada punggung dan anus. Kita cek pada bagian punggungnya dulu. Dan kita cek bagian anus, dicek apakah bentuk tadi pada bagian punggung kita cek bentuk punggung bayi normal, lalu kita cek apakah anusnya berlubang atau tidak. Kemudian kita cek pada bagian genital apakah berlubang atau tidak. Bagian tungkai dan kaki gerakan tampak normal, terus kakinya simetris kanan dan kiri. Selanjutnya lihat jumlah. Kemudian kita lihat jumlah jaringnya dan adakah sindaktil dan polidaktil. Lalu lihat telapak kaki kebiruan atau kemerahan. Lalu cek refleks Babinski, yaitu refleks pada bayi gerakan jari-jari mencekam ke bagian kaki. Kemudian refleks Plankar dengan gerakan jarinya terangsang. Lalu berikutnya kita memberikan suntikan vitamin K1 mg disuntikan pada kaki sebelah kiri. Usahakan sebelah kiri secara intramuskular. Kita suntikan di bagian kaki sebelah kiri dengan kemiringan intramuskular. Lalu memberikan injeksi hepatitis B jaraknya 1 jam setelah pemberian vitamin K yang disuntikan pada paha sebelah kanan. Setelah 1 jam, selanjutnya kita suntikan injeksi hepatitis B sebelah kanan dengan intramuskular. Selanjutnya kita mengukur panjang badan bayi. Kita lakukan pengukuran panjang badan bayi. Selanjutnya kita lakukan menimbang berat badan bayi. Selanjutnya kita mengukur panjang badan bayi, lalu menimbang berat badan bayi. Sebelum itu kita pastikan timbangannya di angka 0, lalu letakkan bayi di atasnya. Sebelum itu kita pastikan alaskan kain, kita cek dulu hasil beratnya kain, lalu kita kurangi berat bayi dengan hasil timbangan kain. Lalu setelah melakukan timbangan, kita pakaikan pakaian bayi. Lalu kita pakaikan pakaian bayi dan topi baju bayi.
lupa kita kencingkan bajunya. Selanjutnya kita bentukkan si bayi. Dan yang terakhir kita pakaikan topi si bayi. Oke, sudah selesai. Setelah merapikan alat, selanjutnya kita melepas sarung tangan. Dan jangan lupa cuci tangan 6 langkah ya.